Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Rahma Yulianingsi. Nah, video aku kali ini aku bakalan menonton videonya teman aku yaitu Nuraini tentang video pembelajaran yang dia buat, yaitu materinya tentang teks berita. Nah, untuk teman-teman yang mau nonton video Nuraini bisa cek langsung channel YouTube-nya ini ya. Oke, langsung aja kita mulai mereaction video pembelajaran yang dibuat oleh Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita masih dengan mata pelajaran yang sama, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, dari pelajaran kali ini, kira-kira apa nih yang akan kita bahas? Oke, kita lanjut ya. Ternyata yang akan kita bahas ialah bab 1 mengenai teks berita. Nah, selanjutnya dari teks berita ini apa saja yang akan kita singgung? Yang pertama, kita akan memahami mengenai pengertian dari teks berita. Selanjutnya, kita akan memahami ciri-ciri teks berita dan yang terakhir, unsur-unsur yang terdapat dari teks berita. Oke, kita stop dulu. Nah, video pembelajaran yang dibuat Nuraini ini bertemakan seperti anak-anak gitu ya. Cocok untuk anak SMP karena ini pembelajaran teks berita ini untuk anak kelas 8 SMP. Jadi bagus dan menarik untuk ditonton gitu. Kemudian untuk media yang digunakannya di sini itu media pembelajaran seperti PowerPoint. Jadi ada penampilan beberapa slide begitu. Nah, tetapi untuk saran saya pada bagian yang ini nih, itu kan dia menjelaskan apa aja yang bakalan dipelajari di video pembelajarannya ini. Di sini ada tentang bab 1 yaitu teks berita, kemudian ada pengertian tadi katanya, kemudian unsur-unsur dan ciri-ciri. Nah, yang bagian ciri-ciri nih, bagusnya itu menurut saya lebih baik diletakkan di bawah unsur-unsur saja, bukan di atas pengertian gitu. Dan apalagi dimiringin gitu kan. Mungkin mau buat sesuatu yang kayak agak beda gitu biar nggak monoton sebenarnya. Tapi kalau kita yang melihatnya gitu kan mungkin bisa kayak ciri-ciri duluan nih yang dijelasinnya baru pengertian gitu, sedangkan yang suara yang diucapkan itu pengertian dulu, habis itu baru unsur-unsur, baru ciri-ciri. Jadi menurut saya lebih bagus ciri-cirinya ini letakin di bawah unsur-unsur tadi gitu kan, tulisan ciri-cirinya. Kemudian kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa itu berita? Silakan diisi di kolom komentar ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan lebih detail apa sih itu berita. Berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu yang aktual, ditulis di media cetak, disiarkan di radio, dan ditayangkan di televisi maupun diunggah di internet. Nah, sebaiknya menurut saya gimana ya, ini kan sedikit fatal gitu. Jadi ini tulisannya masih udah hilang nih, tapi sebenarnya materinya masih menjelaskan nih gitu. Jadi menurut saya itu bisa diperbaiki. Terus kita lihat dari video pembelajaran Nuraini ini menggunakan bentuk tema yang berupa animasi gitu ya. Bagus dan menarik untuk ditonton apalagi untuk anak-anak SMP gitu. Nah, setelah kita memahami apa itu berita, kita akan melanjutkan ke pengertian dari teks berita. Nah, teks berita adalah teks yang berisi mengenai peristiwa luar biasa yang terjadi di dunia pada suatu waktu tertentu. Oke, jadi dari sini kita sudah bisa membedakan ya pengertian dari apa itu berita dan juga apa sih teks berita.
ciri-ciri teks berita. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah tertera ada 5 ciri-ciri dari teks berita. Apa saja itu? Yang pertama, bersifat faktual. Faktual ini berdasarkan fakta atau kejadian nyata. Selanjutnya, bersifat aktual, yaitu terkini atau baru saja terjadi. Yang ketiga, unik dan menarik. Mengapa dikatakan unik dan menarik? Berarti peristiwa itu harus menarik dan penting untuk banyak orang. Nah, yang keempat, bersifat sistematis dan juga lengkap. Ini disusun harus secara berurutan berdasarkan peristiwa dan harus lengkap. Nah, yang terakhir bersifat komunikatif. Mengapa dikatakan komunikatif? Yaitu bahasanya harus mudah dimengerti. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Apa saja sih unsur-unsur dari teks berita itu? Ya, unsur-unsur dari teks berita ini terdiri dari adik simbol 5W plus 1H. Oh, berarti tadi kita salah gitu ya. Berarti di sini Nuraini tuh ternyata menjelaskannya pengertian dulu, habis itu ciri-ciri baru unsur-unsur berita. Oke, sejauh ini keren, videonya keren. Tentunya 5W plus 1H ini tidak asing lagi kan terdengar di telinga kita. Nah, di antaranya apa saja tuh? Yang pertama, apa atau what. Nah, unsur apa ini berisi tentang jawaban yang menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi pada berita. Yang kedua, di mana atau will. Nah, unsur di mana ini berisi tentang jawaban yang menanyakan mengenai lokasi atau tempat peristiwa yang terjadi pada berita. Oke. Untuk bagian ini mungkin akan lebih baik jika diberikan contoh, misalnya apa yang untuk unsur-unsurnya tadi kan apa. Nah, mungkin bisa dibuat nih contoh kalimatnya apa tentang pertanyaan yang menggunakan kata apa nih. Misalnya kayak eh, apa peristiwa yang sedang terjadi begitu. Jadi ada contoh kalimatnya aja gitu biar lebih jelas. Dan selanjutnya yang ketiga, kapan atau when. Nah, unsur kapan ini juga berisi tentang jawaban yang menanyakan mengenai waktu peristiwa yang terjadi pada berita. Dan yang keempat, siapa atau wo. Nah, unsur siapa ini berisi tentang jawaban yang menanyakan mengenai siapa saja yang terlibat pada peristiwa yang terjadi pada berita. Dan yang kelima, unsur mengapa atau why ini mengenai jawaban yang menanyakan tentang alasan peristiwa dalam berita itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana atau how. Nah, unsur bagaimana ini berisi tentang jawaban yang menanyakan mengenai langkah atau kronologi peristiwa yang terjadi pada suatu berita. Jadi, setelah kita pahami, ada banyak ya unsur-unsur dari teks berita ini. Oke, kita sampai di slide yang terakhir. Nah, pada slide ini saya akan menyediakan soal. Nah, di sini soal yang akan saya suguhkan ada 5 pertanyaan. Nah, apa saja sih pertanyaannya? Oke, sini sudah saya tampilkan 5 pertanyaan. Ternyata materinya udah selesai. Jadi di sini uh, udah dijelasin sama Nuraini tentang pengertian, ciri-ciri dan unsur teks berita. Uh, sejauh ini sejauh ini bagus video pembelajaran yang dibuat Nuraini. Hanya saja ada beberapa materi yang kurang menurut saya pribadi. Mungkin ada baiknya diberikan contoh dari yang mana berita dan contoh dari teks berita. Jadi teman-teman bisa lebih mengerti dari penjelasannya dan bisa membedakan yang mana nih contohnya berita dan teks berita. Jadi teman-teman bisa membedakan nih mana yang
berita dan contoh teks berita. Teks berita itu terdapat di dalam berita gitu pastinya. Oke. Pertanyaan yang tentunya pertanyaan ini masih terkait tentang teks berita yang sudah kita pelajari tadi ya Ananda. Nah, dari 5 pertanyaan ini, Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Teks berita bersifat faktual, apa ini maksud faktual? Oke. Berita faktual. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 sepertinya itu belum ada tadi nih dijelasin di materinya Nora ini. Struktur teks berita secara urut. Nah, tadi kita rasanya belum ada membahas tentang struktur ya. Kita tadi hanya membahas unsur-unsur dan ciri-ciri serta pengertian. Itu mungkin bisa dijelasin tuh, dilengkapin lagi, ada strukturnya yang dijelasin, ada struktur berita. Terus nomor 5 juga informasi tambahan dan bersifat kurang penting dalam teks berita biasa diletakkan di bagian. Nah, ini juga termasuk struktur. Jadi ada satu materi lagi yang kurang di video pembelajaran Nura ini, yaitu struktur teks berita. Oh iya, dan satu lagi juga untuk soal mungkin bisa dibuat per slide juga gitu. Nomor 1 lalu mungkin jawaban gitu kan, baru nomor 2 lalu jawaban gitu. Karena kalau misalnya langsung 1 sampai 5 gini agak sulit gitu kan, waktu penentuan waktu agar jawabannya itu muncul. Oke, udah habis. Itu dia video pembelajaran yang dibuat oleh teman aku Nura ini. Semoga bisa diperbaiki oleh teman-teman. Oke, udah habis. Itu dia tadi video pembelajaran yang dibuat oleh Nura ini tentang teks berita. Baik, terima kasih yang udah mau nonton video aku sampai habis. Semoga apa yang aku sampaikan tadi, komentar-komentar aku tadi, dan saran-saran aku tadi bisa berguna buat kalian semua dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.